Dengan Bapak siapa? Saya Imadi Susana selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Desa Kertabuana. Sejarah awal terbentuknya Kampung Bali ini adalah dari program transmigrasi ya. Transmigrasi dari pemerintah itu di tahun 1980. Jadi warga yang ada di Desa Kertabuana ini berasal dari hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Cuman mungkin jumlahnya yang berbeda-beda. Mayoritas Bali Barat. Bali Barat, ada juga Bali Utara ada, tapi tidak seberapa. Tapi sebagian besar warga Desa Kertabuana ini ada dari 10 kabupaten kota, 8 kabupaten kota yang ada di Bali. Ya. Kita di sini dalam satu desa ada dibagi 4 adat. Di antaranya ada kita 2 blok yang menjadi satu, itu blok AB itu menjadi satu adat, blok C1 itu menjadi satu adat, blok C2 satu adat, dan terakhir ada blok D satu adat. Jadi kita ada 4 adat di dalam satu desa ini di bawah naungan satu organisasi yang namanya PHDI. Blok A, B, C, D tadi kan adanya maksudnya beda-beda kalau atau? Gini, kita membagi tugas dan tanggung jawab. Di dalam satu desa itu kita bagi 4 pengelompokan wilayah berdasarkan wilayah. Jadi kalau ada hak dan kewajiban di dalam satu adat itu diperkecil ruang lingkupnya. Umpamanya ada orang meninggal di blok adat blok AB, jadi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut cukup warga adat blok AB itu saja sebagai pelaksana tugas, kewajiban untuk melaksanakan ritual itu. Blok lainnya hanya sekedar istilahnya mengunjungi saja di saat hari-hari tertentu. Jadi blok lain itu tidak berkewajiban ikut di dalam penyelesaian upacara itu. Dibagi tugas ya. Jadi kita perkecil skup pembagian tugas dan tanggung jawab di internal mereka. Nah, komando di atasnya itu ada yang namanya PHDI. Itu yang mengkoordinir keempat ya, menaungi di bawah koordinasi dari PHDI itu sendiri. Saya ketua PHDI, jadi kita mengkoordinir keempat adat itu baik secara teknis pelaksanaan, segala bentuk koordinasi dengan pemangku upacara kami. Itu tugas dari PHDI, itu mengorkestra mereka 4 adat itu. Siapa gilirannya sekarang untuk bertanggung jawab di pura, kan ada gilirannya gitu. Jadi kita yang mengkoordinir itu. Ya, masih berjalan hampir mirip dengan di Bali, cuman tidak sepenuhnya seperti di Bali. Biasanya musyawarah keluarga ya. Artinya karena kami kalau berbicara tentang waris itu silsilah keluarga itu berdasarkan purusa itu adalah pihak laki. Jadi garis keturunan atau silsilah yang tercantum di dalam keluarga itu dari pihak laki. Jadi laki-laki pokoknya ada 2, perempuan 1. Begitu masuk rumah tangga, yang perempuan ini berkewajiban atau bertanggung jawab masuk di keluarga laki. Jadi secara kami di adat Bali memang untuk waris pembagian itu memang pihak perempuan sangat kecil untuk mendapatkan itu lebih kepada
individu ya. Artinya bagaimana setiap masing-masing keluarga memberi kebijakan tentang waris tersebut. Nah, kalau masalah sengketa memang itu ada tahapannya ya, tahapan penyelesaian dimulai dari keluarga, adat kecil, baru nanti masuk ke ranah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kan ada jenjang penyelesaian masalah kan. Artinya sebisa mungkin diupayakan segala bentuk permasalahan itu tidak keluar dari zona keluarga dulu. Zona keluarga dulu, baru masuk ke ranah adat. Setelah ranah adat baru di lembaga yang lebih tinggi yang untuk sebenarnya lebih kepada sharing ya, bukan karena kita tidak banyak terpaku tentang hal-hal yang mengikat secara hukum adatnya itu. Lebih kepada mediasi, artinya sebagai fasilitator saja, karena memang sebenarnya segala sesuatu yang menjadi acuan itu kan berdasarkan kesepakatan ya, dan kesepakatan itu bisa kita revisi dalam jangka waktu. Biasanya kita melakukan revisi suatu aturan adat itu biasanya di 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita selalu ada revisi, pertemuan revisi. Artinya semua itu akan berkembang atas situasi yang ada realita di masyarakat. Nah, kalau selama ini mungkin masalah itu dianggap tidak ada, jadi itu tidak akan ada muncul usulan aturan undang-undang baru di adat itu sendiri, karena kita fleksibelnya itu bisa melakukan suatu amandemennya itu di agenda 6 bulan sekali. Kita ada agenda besar 6 bulan sekali kita kumpul untuk mengamandemen, melakukan suatu perubahan, penyesuaian dan lain-lain, apapun bentuk aturan yang kita punya itu ada agenda kita sendiri dan sangat fleksibel sekali. Kasus yang ada di Desa Kertabuana ini sampai ke ranah pengadilan sih belum ya, belum, setahu saya belum ada itu kan, karena memang kita kan meyakini sekali itu apa sih yang kita perebutkan, apalagi masalah waris itu kan kita punya keyakinan yang luar biasa lah tentang itu kan. Sebisa mungkin selama masih pihak bersengketa masih meyakini apa yang menjadi keyakinan kita menjadi umat Hindu Bali gitu kan ya, pasti jauh lah dari hal seperti itu kan. Kalau perlakuan khusus sih tidak ya, karena secara garis besar apa yang menjadi aturan kita kan di bawah naungan aturan negara juga kan, itu artinya tidak ada aturan-aturan kita yang lepas dari aturan negara juga kan, itu cuman spek ruang lingkupnya aja yang kecil kan gitu, ruang lingkupnya yang memang hanya berlaku bagi komunitas kami kan gitu. Tentu dalam hal ini juga tidak ada intervensi atau hal-hal lain dari negara ke kami kan, selama ini memang tidak ada gitu. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, kita membuat segala bentuk kesepakatan atau menjadi aturan atau undang-undang adat itu kan berdasarkan atas hukum negara juga kan gitu loh. Itu sih sebenarnya lebih pada situ. Jadi tidak ada pembatasan, pengekangan atau gini, tidak ada. Mungkin ini sedikit luar konteks. Untuk di kampung ini apakah semua orang beragama Hindu atau sukunya suku Bali atau apa? Kalau di kampung ini kita Hindu Bali itu ada kurang lebih 50% dari populasi yang ada di Desa Kertabuana, dan suku lain sangat beragam di sini. Bahkan kami di sini sebagai kampung Pancasila. Jadi ada berbagai Buddha pun ada. Kemarin sempat Konghucu ada, tapi pindah sudah, jadi tidak ada di sini. 5 agama kita ada di sini. Buddha ada, Kristen, Protestan, semua ada.
Nah itu sebenarnya yang menjadi upaya kami untuk mendapatkan perhatian khusus ya dari pemerintah, karena dalam upaya melestarikan seni adat budaya itu memang butuh pengorbanan yang cukup besar. Apa yang kami miliki itu memang setiap kami berupaya untuk melestarikan, dalam upaya melaksanakan guna melestarikan itu memang banyak biaya yang dibutuhkan. Makanya kami berupaya menjalin kolaborasi dengan pemerintah agar pemerintah bisa memberikan perhatian khusus. Jadi apa yang menjadi warisan yang kami lestarikan itu tentu punya konsekuensi yang besar dengan pembiayaan yang cukup lumayan sebenarnya. Artinya kita masih dalam upaya itu untuk meringankan beban dalam hal pelestarian. Nah, kebetulan di momen kemarin ya kita sempat mengagendakan suatu agenda silaturahmi dengan pemerintah, yaitu dalam acara Dharma Santi yang kita selenggarakan kemarin di Desa Kertabuana ini. Kami berhasil menghadirkan Bapak Bupati dan Wakil Gubernur. Pada waktu itu kami menyampaikan artinya supaya kami untuk melestarikan adat, seni dan budaya Bali ini butuh sekali uluran tangan atau keikutsertaan pemerintah dalam hal ini, dan beliau siap untuk hal itu. Karena dalam contoh kecil ya, kita punya tradisi yang namanya mengarak ogoh-ogoh, itu kan kayak kemarin itu kita mengarak sekali kegiatan itu ada 7 kalau di rata-rata di 25 juta itu sudah lumayan. Jadi kita jelaskan gitu. Kemarin juga kita tampilkan gitu kan, bentuk apresiasi bahwa kami melakukan itu. Jadi sempat secara simbolis dari pihak pemerintah, walaupun sebenarnya itu kami yang memberikan apresiasi ke pembuat ogoh-ogoh itu, tapi kita pancing agar pemerintah yang menyerahkan gitu. Artinya walaupun saat ini belum pemerintah memberikan kontribusinya, paling tidak secara moral kita sudah menyerahkannya gitu. Walaupun piala itu kami yang menyediakan gitu. Apresiasi dari kami selaku lembaga ke pencinta seni ogoh-ogoh itu, dia suka berkreasi. Nah, di momen itu kita dorong piala itu beliau yang menyerahkan gitu. Ya, dengan kita pancing seperti itu, akhirnya wartawan kan memancing ya. Apa bentuk kontribusi ke depan untuk melestarikan budaya ogoh-ogoh ini, karena kan perlu pembiayaan besar. Nah, pancingan yang memang butuh strategi ya, butuh strategi yang bisa kita situasikan. Berarti dapat disimpulkan untuk dari pemerintah sendiri belum ada tanggapan lebih lanjut, cuman sekedar simbolis tadi dan belum ada kontribusi yang betul-betul nyata dalam memberikan apresiasi terhadap pecinta seni dan budaya itu tadi ya. Sebenarnya kalau program ormas ya, kita kan termasuk ormas ya, organisasi masyarakat, itu kan sudah ada rumahnya. Secara pemerintahan sudah ada rumahnya, sudah ada posnya. Cuman saya kan jujur peralihan ya, baru kita baru, bahkan mungkin bisa dikatakan betul-betul suatu gerakan kemarin itu untuk saya itu adalah generasi ketiga. Jadi selama 23 tahun itu tidak ada regenerasi pengurus. Jadi segala bentuk kegiatan yang ibaratnya yang lompatan atau perubahan itu memang agak stuck karena kepengurusan yang terlalu lama, cenderung dingin kan begitu. Jadi saya baru menjabat sekitar 10
bulan. Misalnya generasi ketiga yang sebenarnya kalau level di organisasi keagamaan pucuk pimpinannya itu sebenarnya belum layak kalau saya yang pegang sebenarnya, karena kita masih generasi ketiga, masih ada seharusnya generasi kedua yang pegang. Karena situasional kita mau arah perbaikan, banyak hal yang memang yang harus kita kolaborasikan, termasuk tadi masalah kolaborasi dengan pemerintah. Itu bagian dari target kita ke depan dalam masa pengabdian saya ke depan, itu targetnya. Karena ada rumah, ada posnya sendiri dalam hal seni, budaya, agama itu kan ada posnya sendiri gitu. Tinggal kita mengoptimalisasikan itu. Sebenarnya kalau kami dari adat Bali itu sebenarnya lebih cenderung ke keturunan sebenarnya, karena ada tingkatan yang namanya catur warna, ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Itu sebenarnya kan profesi ya, profesi yang digiring oleh zaman kolonial untuk memecah situasi, dijadikanlah itu menjadi tingkatan keturunan. Padahal kalau sebenarnya itu kan profesi ya, orang tuanya sebagai pemimpin upacara masuk dalam kategori Brahmana, punya anak melamar tentara, dia jadi tentara, berarti dia bukan turun, tapi dia memposisikan dirinya sekarang kesatria. Punya anak satunya berbisnis dia, akhirnya anaknya itu menjadi waisya. Ada mungkin dia ngelamar ini tidak bisa bertani, anaknya bertani, ya sudah. Itu tidak serta-merta orang tuanya sebagai pemimpin upacara dia mendapatkan profesi sebagai Brahmana, terus anaknya Brahmana semua. Tidak. Nah, kembali lagi sekarang sudah modern, kembali ke realita di lapangan. Siapa yang mampu? Akhirnya kemarin kita bukan voting ya, pemungutan suara. Karena satu organisasi sebenarnya indikatornya peralihan kepemimpinan itu indikatornya kan, kalau aklamasi berarti keadaannya baik-baik saja kan gitu. Kalau sudah voting berarti sudah agak levelnya. Nah kalau sudah keadaan darurat, pemungutan suara kan gitu, kalau kita secara ini ya mengistilahkan kondisi ya, kondisional. Jadi kemarin itu memang pemungutan suara, cuman pemungutan suara tidak semua, artinya satu kakak satu. Jadi dalam satu kakak kan biasanya ada punya hak suara sampai 4, 5, ada yang mungkin baru menikah 2 kan gitu. Kalau ini satu kakak satu, menentukan siapa pemimpin kita. Jadi saya hasil dari pemungutan suara, ya. Jadi betul-betul statusnya ya, revolusi. 0, kita dari 0. Jadi semua organisasi itu kita nolkan. Jadi semua orang baru kita nolkan. Itu kepemimpinannya apakah ada jangka waktu batas waktunya? Ada jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. 5 tahun berdasarkan ADART yang memang, karena kan kita PHDI kan ada dari level nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, kita di level desa. Desa yang kan mengikuti ADART dari nasional. Jadi kalau pernikahan secara adat Bali itu memang
eh, kita secara inti dari pernikahan itu ada yang namanya saksi ya, saksi kepada Tuhan, saksi kita bersaksi kepada leluhur kita, saksi kepada buta atau yang alam bawah kita, dan saksi yang terakhir itu adalah saksi manusia, dimana secara ritual itu jadi sahnya satu pernikahan itu melewati semua ritual. Ada upah saksi. Jadi kalau ada kita menghadirkan kepala desa, menghadirkan saya selaku lembaga umat, terus ada kita menghadirkan kedua keluarga, itu namanya saksi manusia. Dalam ritual yang kita lakukan di saat kita memohon izin, menginformasikan bahwa kita akan melakukan kegiatan pernikahan kepada dewa, kepada para leluhur kita, kepada buta, gitu. Itu ada ritual-ritualnya. Itu secara Bali masih kita lakukan seperti itu, masih dipraktekkan. Cuman kan dari segi tingkatan itu sangat bervariasi sekali gitu kan. Dari tingkatan yang rendah mungkin kita tidak perlu banyak biaya gitu kan. Mungkin kalau dari upakaranya atau persiapan sesajennya itu mungkin nggak sampai lah 1 jutaan, itu kita sudah bisa melakukan kegiatan upah saksi itu secara sah. Tapi kalau ada yang memiliki kemampuan yang lebih sampai puluhan juta, itu acara upah saksinya itu mereka lakukan seperti itu. Itu iya, karena kan kita bernaung di bawah negara kita kan, artinya negara juga harus mencatatkan. Tapi kan secara pengesahan, secara tradisi adat agama ya, secara kita gitu. Artinya lampiran setelah kita melakukan prosesi sahnya di kita, baru kita laporkan untuk dicatatkan di negara kan itu. Tetap berjalan seperti itu. Masih. Jadi saya selaku lembaga PHDI itu mengesahkan ritual kegiatan tersebut. Itu artinya kita yang bertanggung jawab apa namanya ya, kalau strukturnya itu kita yang mengesahkan di buku nikahnya versi kita. Jadi kita keluar buku nikah, buku nikah adat kita. Jadi dua Pak ya, dari ya, adat, dari nasional. Dari nasional. Nah, jadi lampiran buku adat itu nanti yang untuk menerbitkan akte nikahnya. Jadi double dia, akte dia nanti punya. Nah, secara adat dia punya. Gitu. Jadi kita dua rangkap. Gitu. Berarti itu prosesinya nggak lumayan makan waktu lama ya Pak? Satu kegiatan pernikahan lumayan, karena kita biasanya dimulai dari apa namanya, kedua keluarga itu sudah menyatakan proses sudah berjalan dengan lancar, semua tahapan dari awal, mulai dari peminangan apa segala sampai ke acara tadi ritualnya, bersaksi kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada buta, baru ini masuk ke sesi saksi manusianya. Jadi dua pihak keluarga mempelai itu sudah menyatakan di hadapan saksi-saksi yang ada, saksi dari ketua adat, saksi dari pemerintahan desa, baru terakhir kita sebagai PHDI yang mengesahkan. Jadi cukup panjang karena ada beberapa tetua atau pesan-pesan yang memang kita harapkan menjadi bekal mereka untuk melaksanakan kehidupan di rumah tangga.
Jadi semua tuh di sini masih dijalankan ya Pak, jalur perkawinan, penyelesaian sengketa, waris, semua tuh masih dijalankan. Masih. Begitu juga di dalam proses rumah tangga itu ada tahapannya juga seperti tadi, seperti sengketa juga. Itu diupayakan dari tingkatan adat, di tingkatan rumah tangga dulu, keluarga yang bersengketa dalam rumah tangga itu dulu. Kalau sudah mau masuk ke jenjang selanjutnya atau mau pisah atau gimana, nanti dimediasi dulu di bawah dulu, di adat dulu. Kalau sudah adat, sudah mentok, sudah menjadi suatu keputusan, baru kita yang mengeluarkan seperti surat pernyataan bahwa sudah melewati semua proses, yang itu sudah melewati semua proses untuk dibawa ini ke pengadilan. Nanti dari pengadilan baru hasil pengadilan itu baru merubah status di catatan sipilnya. Masih ada keselamatan. Masih